Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Wahyudi. Saya dari kampus UIN Adari di Banda Aceh. Di sini saya dari Fakultas FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menyelesaikan sebuah tugas presentasi atau tugas akhir dari dosen saya, yaitu dari dosen Bu Sri Murni. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah judul tentang laporan keuangan asuransi syariah atau PSAK 10001. Jadi neraca keuangan adalah bagian dari dalam laporan finansial yang mencatat informasi terkait aset, kewajiban pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Neraca akan memberikan gambaran kepada investor mengenai yang dimiliki perusahaan, jumlah kepada investor mengenai yang dimiliki perusahaan, jumlah utang perusahaan, serta modal yang diinvestasikan pemegang saham ke dalam perusahaan. Jadi, unsur-unsur pada neraca itu ada 5. Yang pertama yaitu aset lancar, yang kedua ada aset tidak lancar, yang ketiga kewajiban lancar, yang keempat kewajiban tidak lancar, dan yang terakhir yaitu ekuitas atau modal. Jadi neraca ini mempunyai juga manfaat, yaitu yang pertama ada laporan keuangannya, ada analisis keuangannya, ada menentukan kesehatan finansialnya. Jadi jenis-jenis neraca ada beberapa, yaitu yang pertama neraca bentuk skontro, yaitu neraca bentuk skontro merupakan pencatatan akun di mana semua aktiva berada di sebelah kiri atau debit, sedangkan utang serta modal tercantum di sebelah kanan atau kredit. Yang kedua yaitu neraca bentuk vertikal atau staffel. Neraca bentuk vertikal atau bentuk L merupakan pencatatan akun di mana semua aktiva diletakkan di bagian atas neraca, sedangkan untuk utang jangka pendek, jangka panjang, dan modal mengikuti di bawah aktiva. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Jenis laporan laba rugi ini yaitu yang pertama laporan laba rugi single step, atau disebut atau pernyataan single step atau langkah tunggal, hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena mereka tidak. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi multiple step. Akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail, dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasi, dan non-operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Jadi laporan laba rugi ini mempunyai fungsi juga, yaitu yang pertama untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan, yang kedua untuk mengetahui perkembangan perusahaan, dan yang ketiga untuk mengatur langkah kebijakan atasan.
Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Jika keuangan keluarga arus kas yang dimaksud adalah kas basis, sedangkan dalam keuangan bisnis terdapat kas basis dan eksural basis. Biasanya laporan ini meliputi jumlah kas yang diterima. Contoh komponen yang terdapat pada laporan arus kas yaitu adalah seperti investasi tunai dan pendapatan tunai, dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang komponen laporan arus kas. Ada 3 poin, yaitu arus kas operasional, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Selanjutnya yaitu manfaat dari laporan arus kas. Yang pertama, informasi ini bisa berguna untuk mengetahui jumlah arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu berguna sebagai bentuk pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar sebuah perusahaan selama periode pelaporan keuangan. Yang ketiga, mengetahui kemampuan keuangan perusahaan untuk membayar upah para karyawan. Yang keempat, mengukur keberhasilan sebuah perusahaan dari segi pendapatan. Selanjutnya yaitu tentang laporan perusahaan ekuitas. Laporan perusahaan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang berisi informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Perusahaan modal di dalam laporan keuangan ekuitas diperoleh dari selisih antara penambahan jumlah modal awal dan laba atau rugi dengan jumlah penarikan modal. Selanjutnya yaitu komponen dalam laporan perubahan ekuitas. Ada 8. Yang pertama yaitu saldo awal atau pembukaan. Yang kedua pendapatan bersih, dan selanjutnya pendapatan lainnya. Selanjutnya penerbitan saham baru. Selanjutnya kerugian bersih atau disebut juga net loss. Selanjutnya kerugian lainnya. Selanjutnya dividen, dan yang terakhir penarikan modal. Selanjutnya yaitu tentang fungsi pembuatan laporan perubahan ekuitas. Ada 5 poin. Yang pertama, menyatakan adanya perubahan modal dalam suatu kurun periode dengan nominal yang tertulis jelas secara tepat dan akurat. Yang kedua, mendukung laporan keuangan yang juga termasuk di dalamnya ada laporan laba rugi, neraca, dan laporan keuangan. Dan yang ketiga, menjadi acuan perusahaan dalam mengambil keputusan strategi bisnis di masa depan. Yang keempat, yaitu memberikan informasi yang membantu para investor dalam memperkirakan jumlah waktu dan ketidakpastian penerimaan kas pada masa depan yang berasal dari pembagian dividen. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi pada para analisis keuangan untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan ekuitas pada perusahaan tersebut. Jadi sekian presentasi saya tentang laporan keuangan asuransi syariah atau PSAK 101. Jadi kalau ada kata-kata yang salah atau yang susah dimengerti, mohon dimaafkan. Kekurangan ada di saya, kelebihan ya entah di mana gitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.